Seperti yang sudah sering kita bahas sebelumnya, bahwa menjadi sukses itu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Dibutuhkan banyak sekali perilaku, pendekatan, dan juga kebiasaan untuk bisa membuat kita menjadi orang yang lebih sukses daripada sebelumnya. Dan tentu saja menerapkan kebiasaan itu selalu membutuhkan konsistensi yang tinggi, yang mana membuat perilaku-perilaku ini sulit sekali untuk kita jaga, untuk kita terapkan setiap harinya secara rutin. Maka dari itu ya, saya paling tidak di sini akan berusaha untuk mengajak kamu untuk menjadi sadar dan lebih sadar terkait perilaku-perilaku yang harus kita terapkan untuk bisa menjadi orang yang lebih berpeluang dalam mencapai kesuksesan di masa depan. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara membentuk mindset pertumbuhan untuk jadi sukses. Karena memang pola pikir selalu mempengaruhi tindakan kita dan perasaan kita. Maka dari itu di sini saya akan berusaha untuk membuat pola pikir kita ini menjadi lebih positif dan bisa lebih berpeluang lebih besar untuk membuat kita bergerak maju, merasakan hal-hal yang positif seperti semangat, motivasi dan sebagainya. Sehingga kita bisa terus konsisten dalam bekerja dan menerapkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mendekat ke arah kesuksesan tersebut. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara membentuk mindset yang pertama, yaitu adalah dengan menerima tantangan. Jadi dalam hidup ini kita semua dihadapkan oleh banyak sekali tantangan yang berbeda-beda dengan kadar yang juga berbeda-beda. Dan tidak sedikit dari kita mampu untuk menghadapi tantangan yang sangat besar, dan tidak sedikit pula di antara kita yang merasa takut akan tantangan. Dan sayangnya untuk bisa menjadi orang yang sukses, kita selalu membutuhkan tantangan. Untuk bisa menjadi orang yang lebih maju dari kondisi kita saat ini, kita harus bisa untuk berani dalam mengambil tantangan dalam hidup kita. Misalnya, taruhlah kamu adalah orang yang belum pernah merantau dan kamu terjebak dalam lingkungan sosial yang kamu miliki sebelumnya atau zona nyaman yang kamu miliki saat ini. Jadi itu adalah sebuah tantangan yang harus kamu ambil untuk bisa menghadapi situasi yang berbeda, yang mana tentu saja akan memunculkan hasil yang berbeda dalam hidup kamu. Tapi karena kita belum pernah menghadapi situasi yang terlalu berat sebelumnya, kita belum pernah keluar dari zona nyaman kita, maka dari itu otak kita membuat kita tidak berani untuk keluar dan mengambil tindakan yang lebih jauh daripada yang sudah kita ambil sebelumnya. Maka dari itu di sini alangkah baiknya untuk diri kita ini mampu lebih terbuka dalam menerima tantangan-tantangan dalam hidup kita. Jadi berusahalah untuk melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, karena mau bagaimanapun di setiap tantangan itu selalu ada peluang untuk kita ambil. Maka dari itu jangan pernah stuck di dalam pikiran kamu bahwa kamu tidak pernah bisa melakukan apapun. Semua itu harus kita mulai dari dalam diri kita, bahwa kita harus berani untuk mengambil tantangan dan menerima semua risiko yang bisa kita dapatkan dari semua jenis tantangan yang sudah ada di depan mata kita. Dan dengan begitu tentu saja kita akan berpeluang lebih besar lagi untuk bisa berkembang dari kondisi kita yang sebelumnya yang tidak bisa mengambil tantangan dan peluang. Kemudian cara membentuk mindset pertumbuhan untuk jadi sukses yang kedua adalah dengan mempelajari kegagalan atau belajar dari kegagalan. Semua dari kita pasti pernah merasa gagal. Tidak sedikit dari kita bahkan sampai menyerah saat kita gagal dalam mencapai tujuan-tujuan yang kita miliki. Tapi sayangnya kegagalan itu memang harus kita lampaui untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dan berkembang daripada sebelumnya. Karena semua jenis kesuksesan yang ada di dunia ini selalu dibatasi oleh beberapa kegagalan atau bahkan banyak sekali kegagalan yang menghalangi kita. Maka dari itu kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, pertama-tama kamu harus bisa memperbaiki pola pikir kamu dan mencoba untuk menerima bahwa kamu harus berani dalam menghadapi kegagalan yang kamu alami. Jadi bukannya takut dengan kegagalan, kita sebaiknya berani untuk menerima semua jenis kegagalan ini dan menganggapnya sebagai sebuah pendekatan atau sebuah proses yang menandakan bahwa kita sudah semakin dekat dari tujuan yang kita miliki sebelumnya. Jadi kalau kamu sudah gagal sebelumnya, jangan menyerah, bangkitlah lagi, dan ingatlah apa-apa yang bisa kamu pelajari dari semua kegagalan tersebut yang bisa membuat kamu semakin mendekat ke arah tujuan yang kamu inginkan atau kesuksesan yang kamu harapkan ini. Dan juga di balik kegagalan memang ada pengalaman, dan di dalam pengalaman ada pelajaran-pelajaran yang bisa membuat kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, yang bisa membuat kita terhindar dari melakukan kesalahan yang sama berulang kali.
Jadi kalau kamu gagal saat ini, jangan menyerah dan jangan takut, tapi bangkitlah. Dan kalau kamu masih belum gagal dan merasa bahwa hidup kamu kok tenang-tenang aja gitu, kamu harus bersiap karena mungkin kegagalan akan segera menghampiri kamu dan menghantui kamu. Kemudian cara membentuk mindset pertumbuhan untuk jadi sukses yang ketiga adalah fokus pada proses, bukan hasil. Kita sudah membuat satu video penuh tentang hal ini, tapi saya yakin tidak semua dari kamu yang menonton video ini sudah menonton video tersebut. Maka dari itu di sini saya ingin mengingatkan bahwa kalau kamu ingin mencapai kesuksesan, kamu harus fokus pada proses bukan hasil. Coba kamu bayangkan, kamu misalnya dipaksa oleh lingkungan keluarga kamu untuk menjadi seorang dokter. Tapi kamu bukanlah orang yang ingin menjadi dokter, yang mana tentu saja dalam prosesnya itu kamu akan sangat keberatan dan tidak bisa menikmati proses yang kamu lalui. Tentu saja kamu tidak akan berpeluang besar untuk menjadi dokter di masa depan karena tujuan tersebut tidak dibuat oleh kamu sendiri maupun dibuat oleh orang lain yang menentukan tujuan kamu itu harus seperti apa, dan tentu saja prosesnya pun akan menjadi sangat berat dan tidak kamu nikmati. Dan maka dari itu, pertama-tama yang harus kamu lakukan, kamu harus membentuk tujuan hidup kamu sendiri dengan mandiri tanpa adanya campur tangan orang lain yang terlalu banyak. Dan setelah itu barulah kita berusaha untuk fokus pada proses bukan hasil. Misalnya kamu adalah seorang yang ingin menjadi penulis, dan dalam menulis setiap harinya tentu saja kamu akan menikmatinya. Tapi kalau kamu terlalu fokus pada hasil bahwa kamu harus cepat menjadi penulis, kamu itu sedang dihantui oleh hawa nafsu dan bukannya menikmati proses yang harusnya kamu nikmati setiap harinya untuk bisa membuat perkembangan kamu ini menjadi lebih cepat dan lebih baik daripada sebelumnya. Maka dari itu kalau kamu masih terlalu fokus pada tujuan, mulailah untuk beralih ke arah proses kamu. Karena kalau kita bisa menikmati proses, tentu saja kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal daripada sebelumnya. Karena saat kita fokus dalam proses dengan menikmatinya lebih banyak, kemudian dengan berusaha lebih keras di dalam proses kita, tentu saja semua informasi yang harus kita terima di dalam proses tersebut akan kita cerna dengan lebih maksimal. Karena kita menggunakan hati, kita suka gitu dalam proses yang kita lalui. Kalau kita terpaksa, tentu saja kita tidak akan menerima informasi dan ilmu yang cukup, yang mana membuat perkembangan kita ini tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian cara membentuk mindset pertumbuhan untuk jadi sukses yang keempat adalah tetap terbuka untuk belajar. Jadi proses belajar itu biasanya kita dapatkan dari guru di sekolah dan juga dari tutor-tutor yang ada di luar sana. Tapi mulai sekarang cobalah untuk berpikir setiap hari bahwa kamu bisa mendapatkan pelajaran dari berbagai tempat. Kamu bisa menonton YouTube, kamu bisa berdiskusi dengan orang lain, kamu bisa membaca buku, kamu bisa merenung secara mandiri tentang semua informasi yang kamu dapatkan dalam proses yang kamu lalui. Dan semua itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi ladang di mana kita bisa mendapatkan ilmu lebih banyak daripada sebelumnya. Maka dari itu kalau kamu adalah orang yang ingin sukses, ubahlah mindset kamu ke dalam mindset seorang pelajar atau mindset seorang yang progresif. Karena hanya dengan begitu kamu bisa melihat semua dari proses yang kamu lalui saat ini sebagai sebuah perkembangan yang layak untuk kamu perhitungkan dan pelajari setiap harinya. Maka dari itu carilah peluang untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kamu setiap harinya melalui buku, kursus, atau pengalaman-pengalaman baru. Intinya jangan buang waktu kamu untuk stagnan dan tidak mendapatkan apapun dalam satu hari. Tetaplah belajar dari manapun itu. Kemudian cara membentuk mindset pertumbuhan untuk jadi sukses yang kelima adalah kelilingi diri dengan orang positif. Ini adalah faktor yang sangat menentukan apakah kita bisa menjadi orang yang berkembang di masa depan dan ataukah kita tidak akan bisa berpeluang besar untuk menjadi orang sukses di masa depan. Coba kamu bayangkan, kamu misalnya ingin menjadi seorang guru, tapi sayangnya setiap hari itu kamu dikelilingi oleh seorang gamer sejati atau orang-orang yang selalu bermain game di sekeliling kamu. Bahkan sampai 24 jam, tidak tidur bahkan gitu. Jadi apa yang akan terjadi dalam hidup kamu? Tentu saja yang akan kamu lakukan adalah kamu akan menyerap informasi dan melakukan tindakan-tindakan di luar dari mimpi yang kamu inginkan atau kesuksesan yang kamu inginkan ini. Yang mana tentu saja kalau kamu ingin menjadi guru, kamu harus belajar setiap hari dengan orang-orang yang berpikir lebih terbuka tentang menjadi seorang pengajar atau pendidik. Dan sekarang kamu malah mengelilingi diri kamu
dengan orang-orang yang berpikir tentang game dan orang-orang yang berpikir bagaimana sih kita harus menang setiap harinya di dalam game selanjutnya. Itu memang akan bermanfaat kalau kita mengarahkannya ke arah kehidupan kita setiap harinya, di mana kita bisa belajar tentang bagaimana kita harus menang dalam persaingan di dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita malah terjebak di dalam game itu sendiri, kita tentu saja tidak akan bisa menjadi guru. Kita akan berpeluang sangat besar untuk membuang-buang waktu kita, karena proses yang kita lalui ini sudah terlalu melenceng dari keinginan kita yang sebelumnya. Ya, kalau kamu adalah orang yang ingin menjadi seorang gamer gitu, yang ingin mendapatkan penghasilan dari bermain game dan juga yang ingin sukses dalam dunia game, ya kamu berada di jalur yang tepat. Tapi kalau kamu ingin menjadi seorang penulis, pendidik, pelukis, arsitek, ataupun seorang YouTuber, bahkan kamu berada di posisi yang salah dengan lingkungan yang tidak tepat. Maka dari itu bentuklah lingkungan kamu dengan lebih relevan terkait mimpi yang kamu inginkan dan taraf kesuksesan atau jenis kesuksesan yang kamu miliki saat ini. Kemudian cara membentuk mindset pertumbuhan untuk jadi sukses yang keenam adalah berlatih mindfulness. Jadi apa itu mindfulness? Mindfulness itu adalah sebuah proses di mana kamu itu menjadi orang yang tenang secara pemikiran maupun hati kamu gitu, tenang, tidak ada masalah dan beban yang bisa mengalihkan fokus kamu dari tujuan yang kamu miliki. Kemudian mindfulness itu bisa berarti juga bahwa kamu adalah orang yang sadar apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu inginkan, dan kamu sadar apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai keinginan tersebut. Dan cara untuk bisa mendapatkan mindfulness ini ada berbagai macam. Yang pertama yang bisa kamu terapkan itu adalah dengan melakukan refleksi diri. Jadi ingatlah kenapa kamu menginginkan tujuan yang kamu miliki saat ini, dan apakah kamu sudah melakukan hal-hal yang benar untuk mencapai tujuan itu, atau kamu sudah mendekatkan diri kamu dengan penuh untuk mencapai mimpi yang kamu inginkan ini. Dan kalau kamu belum melakukan hal-hal yang tepat, mulailah untuk mengubah perilaku kamu dengan lebih mendekatkan diri kamu ke arah tujuan-tujuan yang kamu miliki ini dengan mengubah perilaku setiap hari. Dan yang kedua yang bisa kamu terapkan adalah kamu bisa bermeditasi, di mana kamu tentu saja harus menyendiri sejenak, kemudian bersila, kemudian duduk dengan tegap dan mengosongkan pikiran kamu. Kemudian setelah kamu mengosongkan pikiran kamu, fokuskanlah pikiran kamu ke arah hal-hal yang sederhana yang ada di dalam diri kamu saat ini, seperti nafas, detak jantung, dan sebagainya. Jadi proses ini bisa membantu kamu untuk menjadi orang yang lebih sadar terhadap diri kamu, orang yang lebih tenang daripada sebelumnya, karena biasanya kita itu memiliki sangat banyak masalah dalam hidup kita. Apalagi bagi kamu yang memiliki mimpi-mimpi yang banyak sekali dan merasa gagal karena kamu belum mencapainya, dan kamu juga terjebak oleh ekspektasi keluarga. Ada banyak sekali pokoknya masalah yang ada dalam hidup kita, dan kamu bisa menerapkan berlatih mindfulness ini untuk bisa membuat mindset kamu itu menjadi lebih tenang, lebih fokus terhadap apa yang penting, sehingga kamu tidak terlalu terbebani oleh pengalihan-pengalihan yang tidak penting sebelumnya. Kemudian cara membentuk mindset pertumbuhan untuk jadi sukses yang ke-7 adalah tetapkan tujuan yang matang. Jadi tujuan itu haruslah berbentuk dua hal. Yang pertama itu adalah tujuan jangka panjang, dan yang kedua adalah tujuan jangka pendek. Dan tanpa adanya tujuan, kita tentu saja tidak akan paham apa yang harus kita lakukan saat ini, yang mana tentu saja akan membuat kita melakukan kegiatan-kegiatan secara sembarangan dan random, yang tentu saja pada akhirnya ya kita berakhir membuang-buang waktu kita karena kita tidak memiliki tujuan. Jadi apapun tujuan kamu saat ini, buatlah paling tidak satu tujuan yang bisa membuat kamu paham apa yang harus kamu lakukan saat ini untuk mencapai tujuan tersebut. Karena tanpa adanya tujuan, hidup kita tidak akan berarti. Kita hanya akan asal hidup tanpa melakukan hal-hal yang benar-benar tepat dan relevan. Bahkan tujuan ini bisa sesederhana kamu ingin menjadi seorang gamer. Itu tidak masalah. Intinya kamu harus memiliki sebuah tujuan yang bisa membuat mindset kamu itu sadar apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai kesuksesan ini. Karena tidak akan ada kata sukses kalau tidak adanya tujuan. Tentu saja tujuan ini kalau terlalu besar, kalau terlalu sulit rasanya untuk kamu capai, kamu bisa membaginya menjadi beberapa tujuan kecil untuk mempermudah kamu dalam berproses. Kamu bisa membuatnya, misalnya kalau kamu ingin menjadi seorang penulis besar, seorang penulis novel, kamu bisa membagi tujuan ini. Misalnya sebagai contoh, kamu ingin menulis
cerita pendek atau cerpen setiap minggunya itu 1 buah, yang mana tentu saja akan membantu kamu dalam berproses untuk menjadi orang yang semakin mahir dalam menulis setiap harinya. Jadi, buatlah tujuan yang lebih sederhana kalau tujuan kamu itu terlalu besar. Kemudian, cara membentuk mindset pertumbuhan untuk jadi sukses yang terakhir atau yang ke-8 adalah rayakan kemajuan kecil. Jadi masalah kita itu selalu tentang emosi. Kita selalu menjadi orang yang mut-mutan, yang tidak memiliki emosi yang stabil saat kita melakukan sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan. Yang mana tentu saja emosi yang stabil ini selalu kita butuhkan untuk menjadi orang yang konsisten dan juga menjadi orang yang benar-benar berjuang dalam mencapai kesuksesan yang kita inginkan ini. Coba kamu bayangkan jika kamu ingin menjadi seorang penulis dan setiap hari itu kamu harus menulis setiap hari tanpa adanya jeda, tanpa adanya istirahat. Apa yang akan terjadi? Hal pertama yang akan kamu rasakan adalah kamu tidak akan merasa bahwa kamu sudah berkembang karena kamu tidak membuat tujuan kecil dan kamu tidak merayakan keberhasilan kamu. Karena merayakan keberhasilan itu akan membuat kita sadar dan paham bahwa kita sudah mencapai sesuatu dalam hidup kita. Kemudian yang kedua yang bisa kamu rasakan adalah kamu akan merasa jenuh, kemudian malas, kemudian kamu akan melupakan mimpi yang besar ini, bahkan sampai kamu beralih mimpi ke arah mimpi-mimpi yang lain yang mana membuat kamu harus memulai dari awal. Dan memulai dari awal itu adalah hal yang sangat sulit dan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang daripada yang sebelumnya. Jadi buatlah mimpi kamu saat ini, kemudian setelah kamu membuat mimpi kamu, entah itu dalam jangka waktu yang panjang maupun dalam jangka waktu yang pendek, mulailah untuk merayakan pencapaian kecil yang kamu dapatkan setiap bulannya atau setiap minggunya, karena itu akan membuat kamu tetap bersemangat dalam bekerja, tetap membuat kamu merasa bahwa kamu berada di tempat yang tepat, tetap membuat kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang berhasil, yang mana tentu saja akan mendatangkan emosi-emosi positif dan juga perasaan-perasaan bahwa kamu adalah orang yang berhasil dan berkembang dalam hidup kamu. Jadi mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara membentuk mindset yang baik untuk bisa membuat kita menjadi orang yang lebih bertumbuh dan lebih mendekatkan kita ke dalam kesuksesan yang kita inginkan. Jadi sekian dari Hampir Lulus. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.